Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Di tengah kondisi pandemi yang sampai saat ini belum ada titik terangnya kapan akan berakhirnya, namun semangat kita untuk tolabul ilmi, semangat kita untuk menuntut ilmu terus kita galakkan, karena ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW menyampaikan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi tuntutlah ilmu ya. Kewajiban kita menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang sangat ditekankan di dalam ajaran Islam. Sehingga insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, pendidikan agama Islam untuk kelas 7 ya. Coba anak-anak sekalian buka bab 10 ya, itu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar. Nah, jadi Islam memberikan kemudahan ya kepada kita dalam melaksanakan sholat jamak maupun sholat qashar. Sehingga kita seringkali bertanya-tanya bahwa apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang tidak pernah menyusahkan baik itu individu, diri sendiri maupun orang lain. Artinya Allah memberikan semacam kelonggaran-kelonggaran kepada kita yang hendak melaksanakan aktivitas apapun, namun tetap melaksanakan kewajiban kita dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imanuddin. Karena salat adalah tiang agama, sehingga apapun, dimanapun, kapanpun, kondisi seperti apapun, maka salat tetap kita laksanakan. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam sebuah hadisnya menjelaskan bahwa hal pertama yang akan dihisap oleh Allah nanti di akhirat yakni sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal ibadah kamu yang lainnya. Apabila sholat kamu tidak baik, maka kamu jangan berharap amal ibadah kamu akan mengikuti kebaikan dari yang lainnya. Nah, dalam kondisi apapun, perintah sholat ini menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Waktu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, sehingga Islam memberikan semacam pengecualian bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat apabila dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita mengenal ada namanya istilah sholat jamak. Nah, pertanyaannya apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Sekali lagi, sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Nah, maksud dari sholat jamak itu adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu ya, dan mengerjakannya dalam satu waktu. Nah, jadi sholat jamak ini boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau yang disebut dengan jamak takdim, ataupun juga bisa dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua yang disebut dengan jamak takhir. Nah, hukum sholat jamak ini boleh bagi orang yang sedang berada pada kondisi darurat ya, seperti dalam perjalanan jauh atau dalam kondisi-kondisi yang memang ya dimungkinkan bagi dirinya untuk melaksanakan sholat jamak atau digabungkan sholatnya.
Nah, bisa kita lihat ya, sholat jamak itu contoh duhur dengan asar. Ya, digabungkan. Bisa dilaksanakan di waktu duhur yang disebut dengan jamak takdim, ataupun juga dilaksanakan di waktu asar yang disebut dengan jamak takhir. Ataupun juga maghrib dengan isya bisa dilakukan di waktu maghrib yang disebut dengan jamak takdim, ataupun juga dilakukan di waktu isya atau yang disebut dengan jamak takhir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu berkata, ya, idza aroda ayyaj ma'a bainas sholataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asr tsumma yajma'u bainahuma. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjama antara dua salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak di antara keduanya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kita akan mencoba membahas satu persatu apa itu salat jamak takdim. Sholat jamak takdim ini adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, tadi sudah saya katakan antara duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur. Ataupun juga maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu yang kedua dengan berniat jamak takdim, ya, dan mengerjakannya itu berturut-turut, ya, tidak boleh diselang-seling, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yakni sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakannya pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat duhur dan sholat asar. Ya, dilaksanakan di waktu asar. Demikian juga dengan maghrib atau isya dilaksanakan pada waktu isya. Nah, dalam tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir, ya, kita berniatkan agar mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijamak. Ya, seperti yang tadi di jamak takhir tadi, tapi ini kan diakhirkan, ya. Nah, pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan kegiatan apapun. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Jadi kalau perbedaannya dengan yang tadi, kalau yang takdim tadi itu melaksanakannya sholat sebelumnya, ya. Jadi kalau kita laksanakan duhur asar, maka duhur terlebih dahulu baru asar. Sedangkan kalau sholat takhir ini mengerjakan sholat asar terlebih dahulu baru kita melaksanakan sholat duhur. Ya, jadi ini sebagai cara pelaksanaannya. Nah, adapun syarat pelaksanaan sholat ini, yang pertama, pada saat sedang melakukan sebuah perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh yang di dalam beberapa riwayat dikatakan lebih dari 80,640 km, maka kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Nah, kemudian perjalanan dilakukan dengan bertujuan baik, ya, bukan perjalanan dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan yang baik, bukan untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau punya kejahatan-kejahatan yang lainnya, atau dalam keadaan sakit, ya, atau dalam sebuah kesulitan, ya. Kemudian sholat jamak, ya, adalah dijamak itu berarti bukan diqodho, ya, dijamak. Artinya digabungkan. Kemudian berniat melaksanakan sholat jamak. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang sholat jamak kan digabungkan. Kemudian pertanyaannya lagi, apa yang disebut dengan sholat qashar, ya? Nah, ada istilah qashar. Sholat qashar itu adalah sholat fardu yang diringkas, ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, pada waktu sholat, ya. Dengan demikian sholat tersebut, ya, disebut dengan diqashar, artinya diringkas sholatnya, ya. Jadi sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, jadi itu yang bisa diqashar itu sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Sedangkan maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh diqashar. Nah, hukum sholat qashar ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 101. Nanti anak sekalian coba dilihat, ya, dilihat An-Nisa ayat 101.
Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun antaksuru minas salati. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, kata Allah, maka hendaklah mengapa kau mengqasar salatmu. Ya, tidaklah mengapa kau mengqasar salatmu, kata Allah. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 101. Nah, salat qasar itu dilaksanakan ya dengan berbagai macam syarat. Yang pertama, perjalanannya bertujuan untuk kebaikan. Kemudian sama dengan salat jamak tadi, jaraknya lebih dari 80,640 km ya. Lebih dari perjalanan sehari semalam. Kemudian salat yang qasar itu adalah salat yang adaan ya, tunai ya, bukan di qada ya. Kemudian sama niatnya ya, diawali dengan niat. Nah, kemudian kalau yang tadi qasar itu ya, jadi qasar itu prinsipnya adalah diringkas ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses pelaksanaan salat jamak dan qasar? Nah, cara melaksanakannya salat jamak dan qasar bisa kita praktekkan ya. Kalau dalam kegiatan sehari-hari kita, bisa kita menjamakkan atau mengqasarkan salat kita, atau bisa digabung menjadi jamak qasar. Jamak qasar itu artinya diringkas dan digabung dan diringkas. Jadi yang jadi 4 menjadi 2. Jadi kalau yang duhurnya tadi 4 diringkas menjadi 2. Asarnya menjadi dari 4 menjadi 2. Isya yang tadinya 4 menjadi 2, itu namanya diringkas. Kemudian dilaksanakannya bisa dijamak ya, atau digabungkan dalam satu waktu. Nah, yang tidak diperbolehkan di qasar yakni salat subuh, di qasar yakni salat subuh dan salat maghrib. Maghrib tidak boleh di qasar. Kalau kita menjamak boleh. Boleh kita menjamak salat maghrib dan salat isya, tapi tidak boleh di qasar. Artinya kalau kita melaksanakan atau kita menjamak qasarkan antara maghrib dan isya, maka ketika kita melaksanakan di waktu maghrib tetap melaksanakannya 3 rakaat. Kemudian kalau isya boleh kita qasar. Ya, isya boleh dibuat menjadi 2 kalau kita di waktu maghrib atau di jamak takdim. Tapi kalau kita jamak takhir, maka awali dengan salat isya 2 rakaat, setelah itu baru kita melaksanakan salat maghrib 3 rakaat. Nah, dalam proses pelaksanaannya ingat harus ada ketentuan-ketentuan yang memang disyariatkan ya, atau ketentuan yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi sekalian, perlu kita pahami bahwa Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan seperti ini agar kita jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Karena sholat ini menjadi sebuah kewajiban yang mutlak, yang hukumnya itu adalah fardu ain. Ya, kita tahu bahwa fardu ain itu kan sifatnya individu, tidak bisa diwakilkan, kira-kira begitu. Jadi tidak ada sholat itu diwakilkan. Nah, sholat itu adalah sebuah perbuatan yang disyariatkan untuk setiap individu. Artinya setiap individu punya kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, oleh karena itu maka menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menjaga sholat kita. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita diperintahkan untuk menjaga sholat kita, menunaikan sholat kita, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada anak sekalian. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini memberikan pemahaman kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, terutama sholat kita. Ya, sholat kita. Baik sholat kita, insya Allah akan baik juga perilaku kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan juga menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah dalam menjalankan amal ibadah kita. Ya. Terakhir Bapak titip pesan, jaga sholat kita, jaga ibadah kita, iman kita, imun kita, aman kita ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita segera melaksanakan kegiatan tatap muka. Jangan lupa pesan ya, protokol kesehatan yang dijaga, pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tetap istiqomah dalam menjalankan amal ibadah kita. Insya Allah ya, dengan izin Allah semuanya akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam Bapak buat keluarga kita di rumah.